Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saifuddin dengan NIM 2207010047. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal kualitatif saya yang berjudul Dampak doom scrolling terhadap kecemasan mahasiswa di era informasi berlebih. Latar belakang masalah. Di era digital ini, saat ini informasi tersebar begitu cepat dan dalam jumlah yang sangat besar. Mahasiswa sebagai bagian dari generasi digital native dengan sangat rentan terhadap paparan informasi ini, terutama melalui media sosial. Salah satu fenomena yang muncul dari arus informasi berlebih ini adalah doom scrolling. Doom scrolling merujuk pada perilaku terus-menerus mengakses informasi negatif, terutama yang bersifat mengganggu secara emosional, seperti berita tentang bencana, konflik, atau masalah sosial. Perilaku ini berdampak pada kesehatan mental, khususnya dalam bentuk kecemasan. Mahasiswa sebagai kelompok usia dewasa awal sering berada dalam fase pencarian jati diri, menghadapi tekanan akademik dan sosial, serta mengalami krisis identitas. Dalam konteks ini, doom scrolling memperparah perasaan negatif mereka. Berdasarkan teori kognitif behavioral therapy atau CBT, kecemasan seringkali diperburuk oleh pikiran negatif yang berulang. Doom scrolling menjadi pemicu kuat dari siklus ini karena mahasiswa terus-menerus disuguhi informasi buruk yang menciptakan persepsi bahwa dunia tidak aman dan tidak terkendali. Maka dari itu, penelitian ini penting untuk menggali bagaimana mahasiswa mengalami dan memaknai doom scrolling serta dampaknya terhadap kondisi psikologis mereka. Kemudian rumusan masalah. Di latar belakang tersebut, saya merumuskan 5 pertanyaan penelitian utama. Yang pertama, bagaimana pengalaman mahasiswa dalam menjalani doom scrolling. Yang kedua, apa yang mereka rasakan setelah melakukan doom scrolling secara berulang kali. Lalu yang ketiga, faktor apa saja yang membuat mereka tetap melakukannya meskipun merasa cemas. Yang keempat, bagaimana mereka memahami hubungan antara doom scrolling dan kecemasan. Lalu yang kelima, apa upaya mereka dalam mengatasi kecemasan yang timbul akibat doom scrolling. Kelima pertanyaan ini menjadi dasar eksplorasi saya dalam menggali makna subjektif pengalaman mahasiswa sekaligus sebagai kerangka analisis dampak psikologis dari fenomena doom scrolling. Lalu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini ada 5 sesuai dengan rumusan masalah yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, menjelaskan pengalaman mahasiswa dalam melakukan doom scrolling sebagai aktivitas sehari-hari. Yang kedua, menggambarkan dampak psikologis yang muncul, terutama bentuk kecemasan. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor internal seperti dorongan emosi dan eksternal seperti algoritma media sosial yang membuat mahasiswa terus doom scrolling. Yang keempat, menggali bagaimana mahasiswa memaknai relasi antara kebiasaan doom scrolling dengan munculnya kecemasan. Lalu yang kelima, menemukan strategi coping atau mekanisme pertahanan diri yang digunakan mahasiswa dalam menghadapi kecemasan tersebut. Lalu manfaat penelitian. Dalam manfaat secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang psikologi media dan perilaku digital. Penelitian ini juga memperluas penerapan teori CBT, social comparison theory, cultivation theory, dan lainnya dalam konteks modern. Lalu secara praktisnya, yang pertama, mahasiswa agar lebih sadar lagi terhadap pola konsumsi informasi mereka. Yang kedua, pihak kampus itu sebagai rujukan untuk pengembangan layanan konseling berbasis digital behavior. Yang ketiga, psikolog dan konselor untuk merancang intervensi yang kontekstual dan berbasis pengalaman nyata bagi mahasiswa. Lalu ada tinjauan teori. Saya menggunakan 5 teori utama dalam meninjau fenomena doom scrolling ini. Yang pertama ada CBT dari Beck 1976. Doom scrolling memperkuat distorsi kognitif seperti overgeneralization dan catastrophizing yang memperparah kecemasan. Lalu yang kedua ada social comparison theory dari Festinger. Itu media sosial membuat mahasiswa sering membandingkan hidupnya dengan orang lain, yang mengakibatkan itu memicu rasa rendah diri. Lalu yang ketiga, cultivation theory dari Gardner. Paparan konten negatif berulang-ulang membentuk persepsi bahwa dunia berbahaya dan penuh ancaman. Yang keempat ada selective exposure atau dari stroke. Mahasiswa cenderung memilih konten negatif secara tidak sadar.
yaitu memperkuat ketakutan dan kecemasan mereka. Yang kelima ada self-regulation theory dari Baumeister dan Voss. Kecemasan akibat doom scrolling menurunkan kemampuan mahasiswa untuk mengatur diri seperti mengatur waktu, belajar, atau emosi. Lalu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini menunjukkan jalur hubungan sebab akibat dari fenomena yang dikaji, dimulai dari yang pertama ada faktor internal seperti distorsi kognitif, lalu empati tinggi terhadap penderitaan orang lain dan ketidakpastian hidup. Lalu mahasiswa terpapar doom scrolling yang memicu pola pikir negatif dan perbandingan sosial, terutama karena media sosial menyuguhkan informasi secara berlebihan. Akibatnya muncul kecemasan, dan kecemasan ini kemudian berdampak pada kondisi psikologis dan akademik mahasiswa, seperti menurunnya konsentrasi belajar dan munculnya rasa tidak berdaya. Lalu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi transendental. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menggali makna terdalam dari pengalaman doom scrolling sebagaimana dialami langsung oleh para partisipan. Fenomenologi transendental menekankan pada penghilangan prasangka dari peneliti agar bisa melihat realitas sebagaimana adanya menurut partisipan. Lalu setting penelitian. Penelitian dilaksanakan di kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada periode April hingga Juli 2025. Rencananya April proses rekrutmen, kemudian pengurusan izin etik dan penyusunan pedoman wawancara. Lalu Mei sampai Juni tahap wawancara mendalam dengan partisipan, dan Juli proses analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian. Lalu subjek dan informan. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa aktif semester 2-8, lalu yang kedua, penggunaan media sosial lebih dari 3 jam per harinya, lalu yang ketiga, pernah mengalami doom scrolling dan merasakan kecemasan setelahnya. Jumlah informan berkisar antara 5 hingga 10 orang, atau sampai data mencapai titik jenuh atau saturation, yakni saat informasi yang diperoleh sudah tidak lagi baru atau signifikan. Lalu teknik pengumpulan data. 3 teknik utama digunakan. Yang pertama ada wawancara mendalam, yaitu untuk menggali pengalaman secara personal dan mendalam. Lalu yang kedua ada observasi non partisipan, untuk mengamati perilaku partisipan secara tidak langsung. Lalu ada dokumentasi, itu menyimpan catatan, transkrip, dan materi wawancara. Teknik ini membantu memahami fenomena doom scrolling secara holistik dari berbagai sudut. Lalu ada analisis data. Analisis dilakukan menggunakan model Moustakas 1994 yang mencakup yang pertama adalah approach, itu peneliti mengesampingkan bias pribadi. Yang kedua horizontalisasi, itu setiap pernyataan partisipan dianggap memiliki bobot yang sama. Yang ketiga ada clustering makna, itu pengelompokan tema-tema yang muncul. Yang keempat deskripsi tekstural dan struktural, itu menggambarkan apa yang dialami dan bagaimana pengalaman itu terjadi. Lalu yang kelima sintesis esensi, itu menarik inti makna dari seluruh pengalaman doom scrolling partisipan. Lalu uji keabsahan data. Keabsahan data diuji melalui 4 indikator. Yang pertama ada credibility dengan member checking dan triangulasi sumber. Yang kedua ada transferability, itu melalui deskripsi konteks penelitian yang mendalam agar bisa diterapkan di konteks serupa. Lalu ada dependability, itu adanya audit trail atau dokumentasi proses. Dan yang keempat ada confirmability, itu memastikan objektivitas melalui jurnal reflektif dari peneliti. Lalu etika penelitian. Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika, yaitu yang pertama tentu ada informed consent, itu partisipan diberi pemahaman tentang tujuan dan prosedur penelitian. Yang kedua anonimitas dan kerahasiaan, itu identitas partisipan dijaga. Yang kedua ada hak partisipan bebas mengundurkan diri kapan saja. Yang keempat ada izin etik, itu telah diperoleh dari komisi etik fakultas. Yang kelima prinsip non-malefisiensi,
itu peneliti berkomitmen untuk tidak membahayakan partisipan baik secara fisik maupun emosional. Demikian presentasi dari saya. Saya harap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengaruh dampak doom scrolling terhadap kondisi psikologis mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.